Tadi khususnya bagi Ibu Lilis yang membacakan surat tadi dan umumnya bagi kita semua. Baik ibu-ibu yang solihah, kita tiba waktunya mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Siti Marlinda MAG dengan tema 4 langkah amal yang terbakar. Mohon maaf tadi saya lupa ya. Baik, kita sama-sama dengarkan. Pada beliau saya persilahkan. Insya Allah ibu-ibu yang sudah ikut Liko barangkali tidak asing dengan wajah beliau ya. Dikenal dengan Ibu Linda ya. Enggak, insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Surat Al-Furqan ayat 23. Alhamdulillah senantiasa kita membasahi lidah kita dengan segala puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa kita sembah setiap saat, senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, dan tentu kita selalu berharap kepada Allah agar kita dijadikan di antara hamba-Nya yang Allah cintai dan Allah ridho kepada kita menjadi bagian dari penghuni surganya, amin. Tak lupa kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah menjadikan cahaya di dunia menjadi terang benderang. Dengan perjuangan beliaulah kita bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan Islam. Dan mudah-mudahan kita pun juga dimasukkan di antara hamba, di antara pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah menegakkan semua contoh-contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu berdoa semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini alhamdulillah dengan izinnya kita dipertemukan ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam keadaan selalu merasakan bahagia. Kenapa? Karena kalau kita bahagia semua menjadi indah dalam pandangan kita. Bahagia menjadi seorang istri, bahagia menjadi seorang ibu, bahagia menjadi bagian dari komunitas ya. Karena ketika kita bahagia semua akan menjadi mudah, semua akan menjadi indah, semua akan menjadi terasa menyenangkan. Tapi sebaliknya, kalau kita merasakan semua yang dalam pandangan mata kita itu tidak enak, sempit, atau katakanlah menjadi beban bagi hati kita, maka semua akan menjadi masalah buat kita. Nah, bagaimanakah supaya kita bahagia terus, Bu? Apakah cukup dengan kita memiliki semua yang kita inginkan? Hoyong gaduh harta, hoyong gaduh emas, hoyong gaduh segala. Tapi ternyata banyak tuh orang-orang yang ketika sudah punya semuanya mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena inti bahagia itu adalah dari rasa syukur kita gitu. Ya, jadi jangan lupa bersyukur agar kita bisa bahagia terus ya, insyaallah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena kita ini kajian tafsir tematik, jadi insyaallah kita akan banyak membuka ayat-ayat ya.
Dan pada pertemuan sore ini kita akan mencoba mengkaji surat Al-Furqan yang tadi sudah dibacakan ya, ayat 23 ya. Yang bawa Quran silahkan dibuka Bu supaya bisa langsung membaca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ya, temanya tadi itu adalah 4 ladang ya. 4 ladang amal yang terbakar ya. Jadi kalau kita itu ibarat seorang penanam atau petani dan memiliki ladang. Nah, ketika ladangnya itu tidak bisa dipetik karena terbakar, apa yang kita rasakan gitu ya. Jadi kalau misalnya diumpamakan bahwa amal soleh kita itu ya, yang kita harapkan bisa jadi bekal kita untuk bisa menghadap kepada Allah dan menjadi kunci untuk membuka pintu surga. Kemudian ketika ternyata di hadapan Allah itu nol, tidak ada artinya, maka sungguh itu menjadi sebuah nadamatan. Nadamatan itu artinya adalah penyesalan yang tidak bisa kita minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia, atau kita minta agar Allah memberi kesempatan lagi hidup yang kedua gitu ya. Setelah kita tahu bahwa ternyata kita merasa punya amal soleh banyak, tapi ternyata di hadapan Allah itu nol. Kenapa? Karena ternyata kita ada 4 amal ibadah yang di sisi Allah itu adalah termasuk ladang amal yang terbakar ya. Jadi kita bahas saat ini supaya kita bisa berhati-hati Bu gitu. Dalam melaksanakan ibadah itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar kita sudah melaksanakan, tapi harus kita evaluasi terus, ini sudah sesuai belum? Ini sudah memenuhi kriteria belum? Kita harus selalu hadirkan dalam diri hati kita itu Allah menerima nggak amal ibadah kita gitu ya. Jangan sampai kalau bahasa Sunda mah capek gawe, betul ya, teka pakai gitu ya. Kita merasa seperti banyak amal soleh, tapi ternyata di sisi Allah itu nol. Nah itu kita bahas apa saja sih poin-poinnya gitu ya. Nah tapi sebelum ke situ, saya ingin bahas dulu ayat ini gitu ya. Kalau ibu-ibu sudah buka ya silahkan. Ya saya bacakan ulang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura ya. Dan kami akan perlihatkan, wa qadimna akan kami majukan. Jadi qadima itu datangkan, perlihatkan, dimajukan gitu ya. Ilama amilu, apa-apa yang sudah mereka kerjakan ya. Apa? Ya semua perbuatan ya. Di mana? Di dunia gitu ya. Min amalin gitu ya. Dari setiap kegiatan, setiap amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia. Faja'alnahu, nah di sini kita yang harus kita tekankan. Faja'alnahu, maka akan kami jadikan gitu ya. Amal tersebut haba'am mansuro. Sebagai apa Bu? Sebagai debu-debu yang berterbangan. Nah Bu, sebenarnya kalau kita lihat dari asbabun nuzul ayat ini, sebenarnya ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir ya. Jadi kalau misalnya ada ungkapan gini, enaknya orang kafir mana hanya tara sholat, tara ibadah, tapi baleunghar gitu. Jika nanti senang we di dunia teh tara ibadah, tapi mereka itu sepertinya apa yang mereka ikhtiarkan itu mereka tercapai, segala boga lah kalau bahasa Sunda mah gitu. Kenapa sampai demikian gitu? Ari kita yang sudah katakanlah sudah sholat, ngadoa gitu ya segala macam, tapi kieu wae gitu. Dalam pengertian tidak memiliki harta atau tidak semua yang kita inginkan Allah kabulkan gitu. Nah, di ayat ini gitu ya, Allah sedang menjelaskan kepada kita bahwa kita itu jangan iri kepada orang-orang kafir gitu ya. Kan aya bunyi istilahna kieu mending mana cenah kadang suka salah ngebandingin. Mending mana kafir tapi bager daripada muslim tapi jahat. Ibu mau pilih yang mana? Sok jujur. Mau jadi orang kafir tapi bager gitu. Tara ngagoreng batur, tara gibah. Una bager weh.
bandingkan dengan orang yang rajin sholat, rajin ngaji, ahli ibadah, sampai ke haji, tapi akhlaknya buruk, mulutnya jelek, medit, gitunya, koret, gitunya, dan sebagainya. Mending mana, Bu? Itu kalau dibandingkan layak sama tidak? Kalau secara ini ya, kalau secara keilmuan, kalau membandingkan itu harus sama. Kafir dengan kafir, muslim dengan muslim. Kalau dibandingkan kafir dengan muslim tidak sama gitu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan sok mending mana? Mending nu teu dihijab tapi hatena bersih daripada anu dihijab tapi mulutnya jelek misalnya. Tidak bisa dibandingkan itu, Bu, karena setiap orang mulai perbuatan ibadah itu beda-beda. Keberagaman itu beda-beda gitu. Nah, makanya di ayat ini gitu ya, kalau tadi Ibu sudah baca artinya bahwa Allah sedang menegaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu ya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ibu, kita jangan kabita sama orang-orang kafir. Kenapa? Karena sebaik apapun, sedermawan apapun gitu ya, orang-orang kafir tetap di sisi Allah haba'an mansura. Mereka itu akan menjadi amal ibadahnya yang mungkin kita pandang, aduh itu mahnya walaupun bukan muslim tapi menisameah, akhlaknya santun, sok barang bere, misalnya kalau kita ada Idul Fitri, Idul Adha teh, wah ngirim, misalnya nanti parcel gitu. Kita tuh merasa mendapat banyak kebaikan. Tapi kita jangan berpikir bahwa dia itu akan menjadi baik di sisi Allah. Kenapa? Karena kunci diterimanya amal ibadah itu adalah ketika dia allazina yu'minuna ya bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Syarat pertama itu adalah harus iman. Jadi kalau misalnya sabager-bagerna orang kafir, ketika dia tidak dibungkus dengan iman karena Allah, maka itu akan menjadi haba'an mansura, menjadi debu-debu yang berterbangan. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Kita sebagai orang tua, terutama ibu, Bu ya, harus semakin waspada. Sekarang sudah semakin karena dampak globalisasi gitu. Dan apalagi dengan misi pertukaran mahasiswa itu, Bu ya, itu kita harus was-was gitu ya kepada anak-anak kita. Karena sekarang itu sudah, saya sering kali nggak sengaja suka buka YouTube, itu suka diwawancara gitu ya, anak-anak muda yang saya dulunya berhijab kok, saya dulunya sholat, tapi saya nggak nyaman, terus saya pindah aja agama gitu. Dengan mudahnya anak-anak kita itu ya, naudzubillah, anak-anak seperti itu berpindah agama karena apa? Karena masa nggak nyaman. Saya lebih nyaman di agama ini yang hanya cukup nyanyi ibadahnya gitu. Nah, itu harus kita tanamkan, saya Bu, tanamkan dalam diri anak kita, dalam diri lingkungan keluarga kita, bahwa sebetapapun gitu ya baiknya orang kafir, itu mereka tetap di hadapan Allah adalah nol besar, tidak ada kemuliaan gitu. Dan seburuk-buruknya orang mukmin, orang muslim, dia tetap akan diterima oleh Allah ketika nanti dia meninggal dan dia sudah ditunaikan, dibayarkan dengan dibakar dulu atau masuk ke dalam neraka dulu. Ketika sudah habis perhitungannya, maka dia berhak mendapatkan surga ya, kecuali dengan catatan khusus, misalnya dapat pertolongan dari ayah ibunya, dari anaknya, sehingga dia langsung diangkat masuk ke surga. Nah, ayat ini, Bu, gitu ya, kenapa saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu supaya kita semua menjadi semakin yakin bahwa menjadi muslim itu adalah sebuah pilihan dan keyakinan yang harus terus kita perjuangkan sampai akhir hayat kita, sampai keturunan anak-anak kita nanti, anak cucu kita gitu. Itu harus sering diperdengarkan, Bu. Kenapa? Kita mungkin sudah sibuk, Bu ya, dengan urusan rumah, urusan tek-tek bengek yang kadang-kadang menghabiskan waktu. Tapi kita jangan abai dengan anak-anak kita gitu, Bu. Mereka itu karena sudah megang HP 24 jam, itu bisa masuk segala apapun, termasuk juga doktrin-doktrin yang lewat podcast gitu. Itu bisa membuat
mereka jadi kan gini ya, ketika mereka menyimak sesuatu yang mereka suka, itu kondisi otak itu dalam kondisi apa? Alfa apa beta ya saya lupa. Itu dia akan mudah diserap dan akan mudah diterima. Nah itulah yang harus kita waspadai gitu Bu. Nah jadi di ayat ini ingin saya tegaskan kepada ibu-ibu bahwa walantar doan kal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, ya, bahwa sedikit demi sedikit kalau tidak kita jaga anak-anak kita, maka itu akan berubah mengikuti kebiasaan dan gaya hidup orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi, ya, kalau sekarang masih ada, itu akan jadi sebuah habit gaya hidup gitu. Nah, kenapa disebutnya sebagai haba'am mansuro gitu ya? Kalau ibarat debu itu kan sesuatu yang sangat ringan, ya, sesuatu yang ketika dia nempel tertiup angin sedikit saja dia sudah terbang. Nah itulah amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang kafir itu tidak akan bisa menempel, tidak akan bisa melekat gitu. Sebaik apapun gitu Bu, ya. Jadi sekarang itu sedang ditrenkan gitu Bu ya. Kalau Ibu suka memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan di sekitar kita, sedang digaungkan bagaimana misalnya bahwa semua agama itu benar, bahwa semua agama itu baik, padahal baik dan benar itu bukan menurut manusia tapi menurut Allah. Memang semua agama baik, tapi tidak semua agama benar menurut Allah. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita Bu. Itu yang kalau saya itu kalau melepas anak keluar itu doanya panjang gitu Bu ya. Khawatir gitu, kenapa? Ketika tiba-tiba ya di luar itu kita tidak tahu gitu ya, jangan sampai menjadi salah satu korban gitu ya, yang akhirnya malah membuat kita menjadi menyesal. Nah, katakan kepada anak kita, kepada keluarga kita bahwa sebaik apapun orang kafir, mereka akan menjadi haba'am mansuro gitu. Nah, bagaimana dengan kita Bu? Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu ya. Yang tadi 4 ladang amal yang terbakar gitu ya. Yang kita tahu bahwa di dalam surat Al-Asr ya, kita hafal semua ya, sering tiap hari dibaca dalam sholat ya. Surat pendek-pendek itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya. 2 kata kerja yang selalu berdampingan dalam banyak ayat, allazina amanu wa amilu ya. Kalau kita ingin menjadi hamba yang mutakin, maka kita harus amanu wa amilu. Nah, amilu itu bagian dari ibadah gitu ya. Dan ibadah ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan kalau lebih luas lagi dalam hubungan ibadah goer mahdoh itu sangat banyak gitu ya. Misalnya dalam hubungan muamalah dengan orang lain gitu ya, dalam hubungan kebaikan-kebaikan yang sifatnya menyangkut hajat orang banyak. Atau misalnya ada ibadah-ibadah mahdoh yang terkadang seolah-olah kita sudah sempurna mengerjakannya, tapi dalam catatan Allah itu 0 besar gitu. Nah, di sini kenapa saya tulis 4 ladang amal yang terbakar gitu ya? Ini adalah 4 amal soleh, amal kebaikan yang seringkali kita lakukan, tapi seringkali juga kita tidak memeriksanya, tidak berusaha untuk menjaganya, jangan sampai jatuh ke dalam amal yang sia-sia ya. Jadi kalau ladang ya Ibu mungkin punya kebun. Nah, ketika kita menanami ya, kemudian kita rawat sampai bisa menghasilkan buah gitu ya, tiba-tiba dalam 1 hari terbakar hangus tak bersisa. Apa yang kita rasakan dalam hati Ibu? Sedih ya, sedih, kecewa. Aduh, dalam sekian waktu kita
menanam, merawat, tapi ternyata jangankan buahnya gitu ya, malah pohonnya juga habis ya. Tinggal apa kalau misalnya kebakar mah jadi hitam ya. Bahkan kita harus memulai lagi dari awal. Nah, kaitannya dengan amal ibadah gitu ya. Saya membaca, kebetulan saya mendengarkan sebuah podcast yang dilaksanakan oleh TV Muhammadiyah setiap Senin malam jam 8 Bu ya. Itu bedah majalah Suara Muhammadiyah. Ini saya ambil dari majalah Suara Muhammadiyah edisi berapa saya lupa ya, tapi itu dibahas ya di dalam podcast tersebut ya, di YouTube ya. Mungkin Ibu bisa baca dan bisa mencocokkan dengan yang saya sampaikan sekarang. Nah, apa sih 4 ladang amal yang terbakar itu gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan ini supaya kita menjadi lebih berhati-hati, supaya kita menjadi lebih aware ya bahwa ibadah kita itu yang kita anggap sudah kita kerjakan, tapi ternyata itu sia-sia di sisi Allah ya. Nah, apa saja poin-poinnya Bu? Ya, ini yang pertama Bu ya. Jadi 4 ladang amal yang terbakar gitu. Yang pertama yang harus kita waspadai adalah amal ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas. Yang bagaimana Bu yang tidak ikhlasnya Bu? Yang tidak diniati karena Allah. Ikhlas itu adalah apa artinya? Ada yang tahu secara bahasa Bu? Ikhlas itu artinya memurnikan. Jadi kalau murni itu kalau misalnya kita suka baca airnya murni itu berarti belum tercemar, belum tercampur oleh hal-hal lain. Nah, kalau dalam ibadah apa yang harus tidak tercampurnya Bu? Niatnya. Ya, Bu. Jadi innamal a'malu binniyat itu betul-betul menjadi bingkai ibadah kita. Jadi kalau misalnya Ibu mau sholat, Ibu mau berpakaian, Ibu mau ibadah apapun, Ibu harus periksa dulu niatnya. Ini karena Allah atau karena manusia. Kenapa? Karena itu antara ikhlas dan dia itu memang beda tipis ya Bu ya. Siapa yang tahu, yang bisa membedakan bahwa niat kita itu ikhlas atau tidak? Kita dan Allah ya. Mungkin orang lain juga bisa menilai, oh ini ria misalnya gini. Bu tadi Abi teh pas nyumbang kalau mahajirin 2 juta gitu. Ibu menilai itu dia ria atau tidak? Tergantung. Jadi yang betul yang mana? Kan kalau kata dalam surat apa yang menyebutkan bahwa ria itu seperti sebuah semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan di malam hari. Ya. Jadi teka tinggal gitu Bu, bakatinku hidung teka tinggal gitu. Nah, apa yang membuat amal ibadah kita tidak menjadi ladang amal yang terbakar? Yang satu adalah niatnya. Jadi niat itu menjadi bingkai yang sangat utama Bu dalam amal ibadah kita. Kalau misalnya kita suka membaca dalam suatu ada yang suka mengamalkan usolli gitu ya, niatan gitu ya.
Apakah dengan ucapan itu menjadi jaminan itu menjadi ikhlas? Kalau niatnya di dalam hatinya bukan karena Allah, ya. Makanya kenapa niat itu menjadi landasan yang utama dalam amal ibadah kita. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah, setiap hamba itu harus selalu memverifikasi memverifikasi itu artinya selalu harus memeriksa, ya, supaya amal ibadahnya itu terhindar dari tidak ikhlas itu, niatnya itu diperiksa, Bu. Pas sebelum mengerjakan ibadah, ya. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah. Ketika sedang mengerjakan ibadah, ya. Dan ketika sesudah mengerjakan ibadah. Kenapa sih, Bu, kita harus menjaga niat? Pertama, supaya kita tahu bahwa kita tuh udah lurus nih niatnya karena Allah. Kadang suka ada goncangan. Goncangannya dari mana, Bu? Dari setan. Betul nggak, Bu? Kita udah lurus nih. Saya mau sholat. Ada siapa gitu ya? Ameka tinggali soleh. Anu tadi natara sholat qobliyah jeung ba'diyah teh jadi nambahan qobliyah jeung ba'diyah. Atau misalnya kita teh mau nyumbang, aduh ningali batur garede, padahal kita misalnya cuma ngasih 500.000, jadi maksakeun, padahal hatinya tidak ikhlas, tidak ridho. Karena apa? Takut disebut pedit. Padahal memang kita awalnya cuma ngasih 100.000 misalnya. Nah, kita harus memeriksa, kita tuh niatnya karena Allah atau karena manusia. Kalau karena Allah, insya Allah dalam riwayat yang saya baca itu, niat itu akan memudahkan amal ibadah yang lainnya. Kalau niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya manusia, itu kita akan capek. Kenapa? Karena kita mengharapkan pujian dari orang lain. Dan ciri orang yang ikhlas dalam ibadah itu apa, Bu? Dia tidak sedih ketika orang lain mencaci maki. Dan dia tidak berhenti, terus misalnya ketika dia mengerjakan suatu amal kebaikan, orang lain mencaci maki dia dan dia tidak merasa sedih gitu, karena dia tidak mengharapkan pujian orang lain atau tidak melakukan pujian manusia, dan dia tetap mengerjakan pekerjaan itu. Nah, itu yang disebut ikhlas gitu ya. Jadi ladang amal yang paling utama ini adalah ibadah yang dilandasi dengan niat ikhlas, ya. Jadi sebelum mengerjakan ibadah kita periksa nih hati kita. Ya Allah, saya sholat karena Engkau. Betul-betul ibadahnya. Ya Allah, saya nyumbang karena Engkau. Ya Allah, saya berhijab karena Engkau. Aduh gaduh, acuk engal, dianggu ka mananya, ame katinggal tah. Itu kan berarti apa, Bu? Niatnya apa, Bu? Iya. Nah, itu kan bisikan-bisikan yang sering mampir dalam hati kita. Ketika kita tidak membelokkan, itu akan menjadi ladang amal yang terbakar. Ya, makanya sangat penting niat itu harus selalu kita verifikasi, harus selalu kita periksa. Sebelum mengerjakan ibadah, saya berhijab untuk siapa? Saya berhijab karena apa? Yang kedua, ketika sedang mengerjakan ibadah, udah berhijab, sesuai tidak nih gitu ya, jadi fitnah enggak nih hijab saya atau ibadah saya. Dan setelah itu sesudahnya gitu ya, kita periksa masih lurus enggak nih niat kita, supaya apa? Supaya terhindar dari ladang amal yang terbakar. Artinya, Bu, kalau terbakar itu nol gitu, Bu, maksudnya tidak akan tercatat di sisi Allah gitu ya. Ini yang harus selalu kita jaga, ikhtiyat gitu ya, kehati-hatian gitu harus selalu kita lakukan dalam amal ibadah kita. Nah, yang kedua, Bu, yaitu ada yang kedua ya. Kalau tadi amal ibadah yang tidak ikhlas, kalau sekarang amal ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Allah ya, dan contoh Rasul.
Di dalam surat Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ya. Dan apa saja yang Rasul itu sampaikan, datangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan wa ma nahakum, dan apa saja yang Rasul larang, maka fantahu, tinggalkan. Artinya apa? Ini merupakan dalil kepada kita bahwa sebenarnya ibadah itu simpel, sedikit, ya, tidak memberatkan. Justru yang bikin berat itu kita sendiri gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ingin suka berlebihan, suka ditambah-tambah gitu, Bu. Nah, makanya kenapa misalnya amal ibadah yang tidak sesuai contoh Rasul itu masuk ke dalam ladang amal yang terbakar? Karena dia melakukan ibadah tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, man amila amalan min amalin. Ada yang hafal? Ada yang hafal hadisnya? Man amila min amalin fahuwa rudduhu, maka Allah akan maka akan tertolak gitu. Jadi kalau kita mengamalkan satu amal perbuatan, amal ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka fahuwa raddun, akan tertolak. Tertolak itu artinya apa, Bu? Masuk ke ladang amal yang terbakar. Itu yang kita hati-hati. Misalnya gini, saking semangatnya, kan hari sholat subuh Bu 2 rakaat. Tapi ketika kita saking semangatnya, ditambah misalnya jadi 4 rakaat. Secara emosi, secara keimanan itu baik tidak? Baik, Bu, dan kita jadi risih waktu. Tapi secara keagamaan betul tidak? Tidak. Nah, itu yang sebutnya apa? Ladang amal yang terbakar, ya. Jadi ibadah itu simpel sebenarnya, tinggal mengikuti apa yang dicontohkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Yang bikin ribet itu kita sendiri, suka ditambah-tambah gitu. Suka mengada-ngadakan sesuatu yang Allah tidak perintahkan gitu. Ya, kemarin teman saya pulang sebagai pembimbing haji, Bu. Terus dia cerita gitu ya, bagaimana bertemu dengan kelompok-kelompok jamaah haji yang mereka melakukan ibadah haji yang secara syariat itu tidak sama sekali diperintahkan dalam urutan haji dan umrah itu. Sehingga berapa kali gitu ya para pengawal itu mengusir mereka gitu. Mengusir dari tempat-tempat tempat-tempat ibadah haji. Karena memang tidak ada contohnya gitu. Jadi sangat disayangkan kalau kita gitu ya, seolah sudah melakukan ibadah, sudah sempurna ibadahnya, padahal gitu ya, itu tidak menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagaimana tuh, Bu, supaya kita sesuai dengan contoh Rasul? Menuntut ilmu, ya. Bagaimana supaya kita tidak menjadi ladang amal yang terbakar gitu ya? Apa yang sudah kita lakukan? Menuntut ilmu. Belajar kepada yang memang betul-betul mereka komitmen dengan Quran dan Sunnah, ya. Betapa banyak, Bu, saudara-saudara kita di luar sana yang mereka masuk ke dalam golongan-golongan yang menyimpang, ya. Misalnya kelompok ingkarus sunnah, ya. Mereka tidak mau melakukan hal-hal yang dicontohkan oleh Rasul. Mereka hanya mengikuti apa yang ada tertera di Al-Quran. Contohnya apa? Wudu gitu ya. Kan di Al-Quran ya, wudu itu hanya membasuh tangan, membasuh muka, ya, dan kepala 3 ya. Kaki ada ya di Al-Quran itu. Tetapi untuk berkumur hidung ya kalau nggak salah, itu kan dijelaskan lagi di dalam hadis. Nah, golongan ingkarus sunnah itu tidak seperti wudu kita gitu, Bu. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan hadis Nabi gitu. Karena menurut mereka dari sejak Nabi meninggal sampai sekarang itu sudah melampaui beberapa abad. Sudah dipastikan katanya
akan tercampuri. Jadi supaya murni ibadahnya udah pakai aja yang ada di Al-Quran saja gitu. Ya, padahal sebenarnya Allah sudah menegaskan bahwa fungsi hadis adalah untuk apa, Bu? Untuk menjelaskan Al-Quran, untuk menguatkan Al-Quran. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, bahwa di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang terperangkap gitu ya ke dalam kelompok-kelompok yang mereka seolah-olah sudah beribadah yang benar, beribadah yang sempurna seperti yang diperintahkan Allah, padahal sebenarnya mereka tidak seperti itu. Dan supaya menghindarinya gimana, Bu? Thalabul ilmi seperti kita sekarang ini, menghadiri majelis taklim yang terdekat supaya kita mendapatkan ilmu gitu. Karena kalau kita beribadah tanpa ilmu, kalau kata Ecek gitu ya, cek itu akan menimbulkan kesimpang siuran ilmu. Tapi kalau misalnya belajar langsung ke ustadznya yang secara keilmuan dia betul-betul sudah mempelajari, dia akan bertanggung jawab gitu. Ya, nah makanya Bu, yang kedua ini Bu ya, bahwa orang-orang yang merasa sudah sempurna secara amal ibadahnya, tetap harus seperti yang tadi niat Bu, diperiksa. Saya tadi sholatnya udah betul belum? Saya tadi wudunya sudah betul belum? Supaya apa? Supaya menjaga jangan sampai ladang amal kita terbakar gitu. Jangan sampai kita nanti pas di yaumul hisab meratapi gitu ya. Jangan seperti kita tuh seperti sudah kalau ibarat tukang nu icalan nanti Bu, kerupuk gening punya kalau dulu masuk nasi kena ditanggung ya punya. Kan ageng tah tombong nantinya nanti kalung wadah kerupuknya kan besar. Berat, sepertinya berat tapi isinya kan ringan. Nah, jangan sampai seperti itu kita itu. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang apa? Minal khawsirin, orang-orang yang merugi ya. Yang karena kita tidak pernah memeriksa ibadah kita seolah sudah mengerjakan, padahal sebenarnya sisi Allah adalah menjadi ladang amal yang terbakar ya. Nah, di dalam surat An-Nahl Ibu ya, karena kita tafsir tematik kita akan banyak membuka ayat-ayat ya. Di An-Nahl 97 ya, Allah sudah jelas mengatakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila min amalin ya, min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun ya, dan dia adalah orang beriman. Man amila min amalin, barang siapa yang mengerjakan suatu amal min dzakarin aw unsa, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan gitu ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik, dan walanaziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang terbaik dari yang mereka kerjakan. Nah, ini menjadi landasan juga gitu Bu. Barang siapa yang beramal laki-laki dan perempuan ya, itu akan diberikan kehidupan yang baik. Nah, apa kaitannya dengan amal yang tadi gitu? Allah akan memberikan kehidupan yang baik kalau tadi yang nomor 2 Bu, kalau amalnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Ya, hati-hati Bu ya. Karena kalau udah masuk ke dalam alam kubur mah sudah tidak bisa balik lagi gitu ya. Kalau kita membaca sejarah Bu ya, sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat itu yang ketika melakukan dosa itu mereka betul-betul bersegera menghapus gitu Bu. Ketika mereka, saya ini tadi misalnya berbuat dosa apa, mereka ingin segera menghapus. Entah dengan misalnya kalau dengan orang lain dia minta maaf, kalau dia misalnya melakukan dosa yang bagaimana kemudian dia menghapusnya dengan berbuat baik gitu ya. Kenapa? Karena mereka selalu memeriksa gitu Bu, menjaga keikhlasan niatnya dan kesesuaian ibadah yang dicontohkan oleh Rasul. Ya, kan gini Bu, bahwa amal itu diterima syaratnya 3 ya. Pertama,
iman ya. Ada betul ya bahwa orang kafir sebaik apapun Allah tidak akan menerima amal kebaikannya. Nah, bagaimana supaya kita masuk surga? Ya kita harus beriman. Jadi amal kita itu diterima oleh Allah syaratnya 3. Pertama adalah iman yang benar ya. Iman yang benar itu artinya betul-betul imannya itu hanya kepada Allah. Artinya dia tidak menduakan, tidak ada keyakinan yang setara dengan Allah gitu. Misalnya gini, dia yakin Allah tuh Maha Pemberi rizki, tapi dia masih datang kepada dukun-dukun misalnya. Itu namanya apa? Musyrik, setara ya, kedudukan Allah dengan makhluk. Nah, iman di sini itu harus murni, harus bersih dari kemusyrikan, baru menjadi diterimanya syarat sebuah amal. Yang kedua, dilaksanakan dengan ikhlas. Yang ketiga, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi ya. Jadi mulai dari hari ini kita harus selektif betul Bu ya. Supaya amal kita diterima bagaimana ya caranya? Ya ini syaratnya Bu 3. Kita harus benar imannya, bersihkan dari misalnya keyakinan-keyakinan yang bisa merusak iman kita kepada Allah ya. Tauhidullah kita itu harus betul-betul ajeg gitu Bu. Jangan sampai terkotori oleh tadi ya. Misalnya percaya pada sesuatu, misalnya dia yakin pada tapi dia meyakini kalau saya pakai cincin di tangan ini, saya akan terlindungi. Kalau misalnya saya pasang gitu ya di pintu, maka saya akan selamat. Kalau saya misalnya berjualan, saya bawa sesuatu yang sudah didoakan gitu ya, itu isim ya, isim betul namanya saya nggak hafal. Kan suka ada gitu Bu ya. Saya pernah diundang oleh seorang ibu, Bu ngisi pangosan cenah. Oh iya mangga. Terus sebelum itu dia cerita, Bu, ini saya sudah dipasangin kupat di pinggir rumah. Kupat kecil-kecil katanya. Kenapa? Saya bilang memangnya ada ini burung? Saya bilang, enggak Bu, ini kan sebagai cara untuk menjaga keluarga dari sesuatu yang sifatnya mistis katanya gitu. Saya pulang gitu ya. Terus ngapain ada pengajian gitu ya, misalnya gitu. Karena masih ada keyakinan seperti itu. Masih banyak keyakinan yang sepele tapi itu sama dengan mensetarakan Bu Kade gitu ya. Misalnya lagi hamil, mama mau gunting jeung nanti paniti dibawa-bawa gitu ya. Atau misalnya pernah teman saya Bu ngalamin betul itu. Pernah kita sholat gerhana bulan jam 3 subuh, terus kita jam 4 pulang. Saya mah di rumah udah jam 5:30, jam 5 tuh saya mah udah sholat di rumah, udah mau bikin sarapan. Teman saya mah nelfon, Teteh saya nggak boleh masuk sama mertua. Kenapa nggak boleh masuk? Lagi dimandiin sama mertua. Hah? Di dalam kamar mandi? Enggak, di depan rumah gitu. Kenapa sama mertua dimandiin? Karena Teteh udah keluar pada saat gerhana, takut anaknya jadi bawa mamala. Terus ya kalau udah dimandiin baru boleh masuk. Nah itu kan salah satu keyakinan yang menyetarakan ya, menyetarakan Allah dengan sesuatu yang sifatnya kekhawatiran, padahal sebenarnya itu tidak ada ya dalam Islam gitu. Nah itu Bu ya, jadi amal itu diterima dengan 3 syarat. Imannya harus benar, ya, tauhidnya harus ajeg gitu. Yang kedua dilaksanakan dengan ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan contoh Rasul, ya. Nah, sekarang yang ketiga Bu ya. Yang ketiga ya. Oh sebentar, ini saya tambahkan dulu. Pasti Ibu ingin tahu apa sih ciri-cirinya kalau amal kita diterima. Nah tadi saya baca ya, menurut imam yang saya baca itu ada 5 ciri kalau amal kita diterima ya. Pertama apa Bu? Pertama doanya dikabulkan ya. Jadi kalau misalnya kita berdoa kepada Allah, kemudian doa kita dikabulkan, itu
ciri bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Yang kedua gitu ya, kita itu dicintai, dikelilingi oleh orang-orang soleh, Bu. Ibu punya komunitas teman-teman yang soleh, Bu? Yang selalu ngajak ngaji, yang selalu ngajak kebaikan, Bu. Aya pengawasan di itu, yuk ngabring. Punya nggak, Bu? Bu, aya nu kapapatenan, hayu nyolatkeun. Bu, itu aya nu kedah dibantos, Bu Mina reksak, kita nolong gitu ya. Kan kadang kita mah sebaliknya, Bu, hayu shopping, Bu, hayu main gitu ya. Menghabiskan waktu supaya bete di rumah gitu. Nah, ciri yang kedua katanya ya, kalau kita itu diterima ibadahnya Allah adalah kita itu dikelilingi oleh orang-orang soleh. Ditolong, didoakan gitu. Itu adalah ciri amal kita diterima oleh Allah. Yang ketiga ya, kita itu mendapatkan taufik dari Allah sehingga kita tuh ringan, Bu, untuk ibadah teh, Bu. Ibu pernah nggak merasakan, aduh ini haroream sholat teh, aduh ini haroream naon misalnya sodakoh gitu ya, asa berat gitu. Nah, kalau orang yang ibadahnya diterima itu justru diringankan, Bu. Ketika diajak, ketika mendengar azan, alhamdulillah ya Allah terus azan deui, bukan karek ge bieu salat geus azan deui. Kenapa sampai dia bilang begitu? Ya mungkin dia sholatnya akhir waktu gitu ya. Kan harusnya alhamdulillah sudah azan lagi. Ayo kita sholat. Karek ge cek dina TV geus azan gitu ya. Jadi seolah-olah azan itu sebuah gangguan. Padahal seharusnya kita bahagia ya, karena Allah masih memperdengarkan azan di telinga kita. Bagaimana kalau belum azan kita meninggal ya? Belum sempat kita melaksanakan sholat. Ya, jadi ciri yang ketiga kita mendapatkan hidayah dan taufik. Taufik itu, Bu, sebuah karunia kepada orang-orang soleh ya, yang dia itu dimudahkan dalam ibadah. Kita pasti kadang-kadang suka merasakan itu, Bu ya. Duh, meni males sholat, meni berat ibadah teh. Nah, kalau orang yang diterima amal ibadah itu, Bu, itu ringan gitu. Bahkan keibadah itu seperti kalau kita kayak makan sambal. Yuh, hoyong gerak natepan zuhur gitu ya. Pernah nggak gitu, Bu? Duh, hoyong enggal ibadah saum Ramadan deui gitu. Kan kita kalau di awal Ramadan semangatnya punya. Pas akhir-akhir karena kesibukan nyiapin ini itu, yang harusnya kita mengisi Ramadan itu dengan ibadah di akhir-akhir Ramadan, sebaliknya. Nah, kadang-kadang kita rindu ya, Bu ya, dengan suasana Ramadan. Nah, kalau kita seperti itu, kita adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat ya, dia menjadi konsisten dalam beramal ibadah. Misalnya biasa duha, biasa sholat apa, Bu? Tahajud, biasa sodako. Kenapa? Karena sudah diringankan. Misalnya gini, ya Allah saya tuh sekarang rezeki cuma segini, tapi pengen ya Allah, pengen sodako. Kan Allah mah tidak mewajibkan sodako itu harus besar ya. Kan yang penting bersegeranya itu. Biarlah kita cuma ngasih 10.000. Tapi kita punya empati, punya kemauan untuk bersodako. Nah, di sini yang keempat tadi sebutkan continue dalam amal ibadah. Misalnya ibu teh biasa sholat duha, tiba-tiba ada tamu ke rumah. Ketika ibu tidak mengerjakan duha karena ada tamu, ibu sengaja nggak meninggalkan sholat duha? Tidak. Tapi di sisi Allah dicatat loh, tetap mendapatkan pahala karena dia melaksanakan duha walaupun pada saat itu dia tidak mengerjakan, tapi dengan kondisi yang betul-betul memang bukan karena nggak mau melaksanakan, tapi karena kondisinya tidak bisa mengerjakan. Tapi Allah tetap catat sebagai pahala di sisinya gitu ya. Jadi continue terus gitu, seneng ibadah teh. Nah, yang kelima, hatinya lapang gitu, Bu. Allah kasih ujian susah, dia terima. Allah kasih ujian rezeki seperti itu, dia terima gitu. Ridho dengan ketentuan dan rizki dari Allah ya.
Ente mensenama Bu, ente ngarasula ya. Allah mah meuni tiba heula nepi ka ayeuna sakieu wae rezeki, enggak begitu gitu. Oh, mungkin nanti Allah akan berikan di saat yang tepat. Terus saya berharap yang baik gitu kepada Allah. Jadi di mata dia itu Bu, Allah itu bukan sesuatu yang menyebalkan. Kenapa? Karena bagi dia apapun yang Allah berikan, sesuatu yang tidak enak atau yang enak, bagi dia itu adalah sebuah kenikmatan. Bisa nggak seperti itu kita Bu? Harus bisa ya. Kenapa? Karena ya memang itulah karakter seorang mukmin ya. Kalau Ibu hafal hadisnya, ajaban li amril mukminin. Sungguh mengagumkan ya kondisi seorang mukmin. Ketika diberikan kesakitan, musibah, dia bersabar. Ketika dia diberikan kesenangan, dia bersyukur. Jadi tidak ada sisi-sisi yang tidak membuat dia bersyukur ya. Nah, makanya ciri orang yang diterima amal ibadahnya adalah dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Nah, sekarang amal yang ketiga Bu. Tadi sudah ya keduanya. Apa Bu, hasud Bu? Hasud. Jadi menurut para ulama ya, amal yang terbakar yang selanjutnya yang jelas habis gitu Bu ya, seperti debu, itu adalah hasud. Apa itu Bu hasud tuh Bu? Dengki teh naon? Iri teh naonnya? Jelaskan, maksudnya itu bukan cari persamaan kata. Apa gitu? Dijabarkan, dijelaskan. Apa itu iri? Ya, bahkan ingin kalau kesenangan orang itu hilang. Misalnya gini contohnya, tetangga kita mendapat kesenangan, bisa beli mobil baru. Wah panas, nah ada si suami eta teh jeung suami saya teh sama sakantor. Kenapa yang suami itu mah bisa beli mobil, ari suami saya nggak kebeli mobil? Kan padahal kita nggak tahu apakah dia misalnya dapat rezeki di luar gaji kantor, apakah dia dapat warisan, atau dia misalnya bisa mengatur keuangannya, jadi bisa mencicil, kan kita nggak tahu. Nah, ketika orang lain itu mendapatkan kesenangan bisa beli mobil dan hati kita nggak terima, itu adalah dengki. Bahkan kalau lebih rusak, lebih jahatnya itu, kita ingin menghilangkan. Gimana ya caranya si orang itu supaya mobilnya rusak, mobilnya hilang. Supaya apa? Supaya nasibnya sama dengan saya, sama-sama nggak punya mobil. Itu namanya hasud, ya. Makanya di dalam surat apa ya? Di sini sebutkan An-Nisa Bu ayat 32 ya, boleh dilihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ala ba'din ya. Dan janganlah kalian mengharapkan gitu ya, apa yang telah Allah karuniakan kepada yang lain. Ya, ini Allah sudah jelas menegaskan pada kita, jangan suka iri dengan kebahagiaan, dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita mungkin melihatnya secara kasat mata. Duh, si ibu eta mah bumina sae, carogena kasep, putra-putrana karasepnya para linter. Tapi kita tidak tahu di balik itu mungkin dia punya ujian yang mungkin lebih berat yang kita tidak akan sanggup Bu. Kalau misalnya ibu iri gitu ya, kalau kita iri kepada orang lain dengan segala kebaikannya, kita juga harus iri dengan segala keburukannya harusnya. Kalau ingin lengkap gitu Bu ya. Karena kan setiap orang itu pasti sempurna Bu Allah berikan. Kalau Allah berikan kebahagiaan, pasti Allah juga berikan kekurangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu iri kepada seseorang dengan anugerah yang dia dapatkan dari Allah, ibu juga harus iri dengan segala ketidakenakan atau kekurangan yang dia miliki yang kita tidak tahu gitu ya. Nah makanya ladang amal yang ketiga Bu adalah hasud
Kenapa hasud masuk ke dalam ladang amal yang ketiga? Disebutkan di dalam sebuah hadis, ada yang sudah hafal ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama yakulun narul hatoba. Apa Bu artinya? Berhati-hatilah kalian terhadap hasud tuh. Ya, itu kata Nabi Bu. Iyyakum, sampai kalau dalam bahasa Arab itu Bu, kalau iyyakum itu sebagai warning, sebagai peringatan. Hati-hati gitu ya. Iyyakum wal hasada. Hati-hati kalian dengan sifat hasud ya. Kenapa? Fa innal hasada, karena hasud itu yakulul hasanati kama yakulun narul hatoba. Seperti apa Bu? Seperti kebaikan seperti kebaikan yang seperti api neraka yang membakar atau kayu bakar ya. Jadi hangus Bu, sia-sia. Semakin dalam hasud kita, semakin habis amal-amal kita. Makanya kalau kenapa kita paham mengapa Al-Ghim gitu ya, begitu fokus untuk membahas bab hati, karena hati itu menjadi tempatnya niat dan segala macam pondasi amal ibadah kita. Dan hasud ini juga ada di dalam hati ya. Makanya kalau Nabi mengatakan iyyakum wal hasada, berhati-hatilah kalian kepada hasud ya. Karena tadi gitu ya, takulun narul hatoba, seperti apa Bu? Api neraka makan kayu bakar. Neraka memakan kayu bakar, salah. Ya, betul ya. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu suka kan lihat orang yang seperti itu? Ada ya di sekitar kita. Ibu bisa menilai tidak kenapa orang bisa seperti itu? Atau kita suka evaluasi enggak? Kita punya enggak sifat seperti itu dalam diri kita? Pernah suka iri enggak sama orang lain? Jujur, jangan dijawab Bu, jujurnya dalam hati aja. Untuk Ibu abdi gaduh, enggak usah, jangan Bu. Jujur aja ke dalam diri. Kita punya enggak sifat iri? Ke saudara, kadang suka gitu ya. Kunaon sih lanceuk teh meni gitu ya. Nah itu kan hasud Bu ya. Nah kalau tidak kita bersihkan, itu akan jadi takulun narul hatoba, ladang amal yang ketiga yang terbakar. Nah sekarang kita tanya, apa sih yang menyebabkan orang menjadi hasud? Menurut Ibu apa penyebabnya? Tidak bersyukur, apalagi? Ya pasrah, apalagi itu? Pertama betul ya, tidak bersyukur. Yang kedua, tidak menerima ya, tidak tawakal dengan yang sudah Allah berikan. Yang ketiga, sok banding-bandingkeun tah Bu. Kan Allah teh Bu ya sudah menciptakan kita teh berbeda. Tapi kita pengen sama dengan orang lain. Bisa enggak? Misalnya, nah hanya kayak tadi contohnya, suami saya satu kantor tapi kok rezekinya beda gitu. Nah, orang jadi hasud karena dia selalu membanding-bandingkan. Jadi supaya terhindar dari penyakit hasud, Ibu, ulah sok ngabanding-bandingkeun. Jangankan gini ya, kalau ke anak teteh tuh anak nasi Ibu eta mah ranking gitu ya. Suka gitu keceplosan ya. Itu mah udah bisa ini gitu. Enak enggak Bu? Anak kita kalau digituin. Atau suami kita, mama, istri bapak eta mah meni bisa ngatur duit gitu. Kita digituin enak gak Bu sama suami? Gak enak ya. Itu awalnya karena kita suka membanding-bandingkan. Jadi tiga faktor inilah yang membuat orang menjadi hasud, menjadi suka dengki kepada orang lain ya. Makanya para ulama memasukkan ini Bu, hasud ini menjadi ladang amal yang terbakar. Ya, naudzubillah. Jadi gimana supaya enggak hasud Bu? Satu caranya banyak-banyak istighfar. Ya Allah, tadi lihat orang lain
pakai baju teh meni gitu ya. Atau apalah kita suka apa ya, suka komentar geningnya Bu dina hate gitu. Nah gimana supaya enggak apa ya berakar nih dalam hati kita sifat hasud, banyak-banyak istighfar ya. Yang kedua, kata Al-Ghim kalau supaya hati kita tidak banyak hasud, yaitu banyak tilawah Bu ya. Ibu sudah konsisten sehari 1 juz Bu tilawahnya? Ya. Mudah-mudahan bisa konsisten terus ya. Kalaupun tidak, paling tidak menyempatkan sehari baca Quran walaupun cuma 1 halaman, 2 halaman tapi konsistennya. Ya Allah tidak menuntut sekian juz sehari tapi konsistennya. Nah, yang ketiga supaya hati kita tidak terkena hasud adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Karena betul Bu, teman itu akan menentukan kita di yaumil qiyamah. Salah pilih teman, salah pilih komunitas, kita akan jadi orang yang bangkrut atau menyesal di akhirat. Ibu boleh buka di surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, boleh dibuka Bu. Di situ jelas ayatnya ya, menyebutkan kepada kita bahwa pada hari itu pertemanan kalian, kita akan bermusuhan dengan teman-teman kita. Illal muttaqin katanya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Apa artinya Bu ayat itu? Sudah ketemu Bu? Boleh? Az-Zukhruf ayat 67. Sudah ketemu Bu? Sudah dibaca artinya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, ya. Teman-teman karib kita, sobat-sobat kita pada hari kiamat itu akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita punya sobat, punya soulmate ya di dunia, tapi tidak saling mengajak kepada kebaikan, komunitas yang tidak mengajak kepada Allah, maka itu akan bermusuhan. Gimana cara bermusuhannya? Kita akan saling menggugat nanti di yaumil qiyamah. Misalnya kita punya sobat yang ngajaknya tuh kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah itu masuknya ke dalam al-akhillau illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa ya. Jadi kalau misalnya saya meninggal duluan, kemudian nanti di yaumil qiyamah Allah takdirkan masuk surga, saya akan mencari sahabat-sahabat saya. Di mana ya ibu ini ya? Di mana ya ibu itu ya? Gitu. Jadi ibu harus cari teman yang baik loh Bu. Itu akan menolong ibu. Kalau misalnya ya Allah, saya bersaksi bahwa ibu ini itu ahlul pengajian, ahlul majlis taklim. Angkat ya Allah, masukkan dia ke surga. Itu adalah illal muttaqin Bu ya. Jadi cari gitu ya supaya kita bisa saling tolong menolong. Ini yang udah 5:30. Satu lagi deh Bu terakhir ya, disingkat aja. Yang keempat Bu ya, ladang amal yang terbakar itu adalah zalim. Zalim itu artinya apa Bu? Ada artinya? Ada yang tahu artinya apa arti zalim? Secara bahasa artinya menyimpang. Secara bahasa ya, atau melewati batas. Tapi zalim itu seringkali jadi kebalikan dari adil. Kamu mah meni zalim sama aku. Itu artinya apa? Papa ulah zalim atau ke mamah teh misalnya. Saat kita apa Bu? Merasa hak kita ambil alih, hak kita tidak dipenuhi. Teh papa, oh geningan papa teh gaji teh 10 juta, mamah ngan dikasih 3 juta misalnya. Papa ulah zalim, apa? Kita merasa haknya tidak terpenuhi ya. Nah, itu secara bahasa ya. Jadi secara bahasa artinya menyimpang atau melampaui batas, atau di sini sebutkan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim ya. Atau juga merampas dan mengurangi hak orang lain. Misalnya pemimpin ya, tiba-tiba mengambil alih tanah gitunya Bu, punya rakyat. Berarti apa Bu? Pemimpin sudah berbuat zalim.
tetangga misalnya, mindahkan pagar. Misalnya ya, punya rumah kita tuh dipindahkan pagarnya supaya apa? Supaya dia lebih leluasa. Dia sudah berbuat zalim. Kenapa? Karena dia merampas dan mengurangi hak orang lain. Nah, menurut para ulama ada 3 bentuk kezaliman. Bu, ini dipercepat ya, yang penting-pentingnya saja. Ada 3 bentuk kezaliman menurut Islam. Pertama, kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Nauzubillah ya. Kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Apa Bu? Contohnya kemusyrikan ya. Kemusyrikan yang kita lakukan setiap waktu selama hidup di dunia dan belum sempat kita minta ampun dan tobat kepada Allah sebelum meninggal, maka selamanya semua ibadah kita nol di sisi Allah. Hati-hati Bu. Makanya hal-hal yang kecil-kecil gitu yang sifatnya kemusyrikan itu coba Ibu bersihkan. Ayah kupu-kupu pada ayah tamu. Itu sering Bu ya. Spontanitasnya Bu ya. Karena sudah mengakar di dalam budaya kita. Ulah calik ngapain pantop bisa nangtot jodoh. Sering ya. Lalu kita turunkan kepada anak-anak. Itu teh apa? Kemusyrikan yang samar. Nah, coba Ibu bersihkan. Karena kalau tidak bersih hati kita, di sini sebutkan Bu ya, naudzubillah, kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, ya, naudzubillah. Yang kedua, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah, akan diampuni Bu. Tadi kan apa Bu? Zalim teh berbuat sesuatu yang menyimpang, merampas hak orang lain, atau berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, yang kedua ini kezaliman yang akan diampuni oleh Allah ketika orang tersebut bertaubat. Apa Bu? Yaitu perbuatan dosa yang menganiaya diri sendiri. Contohnya apa Bu? Tidak sholat, tidak ibadah, itu kezaliman. Kan dia berbuat zalim Bu ya. Harusnya dia ibadah, sholat, dia tidak sholat. Berarti apa? Dia berbuat zalim kepada diri sendiri. Atau melalaikan waktu. Udah beres di rumah naon ya, main game ya lah. Ari game Bu, masuknya positif apa negatif Bu? Menurut Ibu. Sekarang ini Bu, maaf saya harus sampaikan. Gejala rumah tangga anak-anak muda itu yang paling mengganggu harmonisnya itu adalah karena salah satunya hobi main game, terutama bapak-bapak. Karena sudah terbiasa sebelum nikah tuh hobi main game gitu. Nah, kezaliman yang akan diampuni Allah kalau kita melalaikan waktu kita. Jadi kalau misalnya Ibu udah beres di rumah, apa ya supaya bermanfaat waktunya nih? Oh ya udah tilawah. Oh ya udah, misalnya nelpon orang tua, sesuatu yang bermanfaat Bu. Jadi kalau kita membuang waktu, ngalamun gitu ngabayangkeun mun beunghar jiga nama enaknya, mun bisa haji ada uang apa? Uang kaget gitunya. Wah, itu kan sesuatu yang sia-sia tidak Bu? Ngahayal kan ujungnya gitu. Jadi sekarang mah Ibu harus waspada. Jangan sampai hal seperti itu masuk ke dalam kezaliman. Kalau tidak cepat bertobat, ya tidak akan diampuni, ya masuk dalam dosa berat. Yang terakhir Bu, yang ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Apa itu bentuknya Bu? Kalau kita berbuat aniaya kepada orang lain, merampas hak orang lain. Itu namanya kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Maksudnya gimana tidak akan dibiarkan? Allah akan menghitung Bu semua perbuatan zalim kita kepada orang lain. Kalau tadi mah ya kita berbuat dosa kepada diri kita sendiri ya. Kita tahu nih kalau kita tidak sholat, kalau kita tidak ibadah, kita masuk neraka. Artinya kita apa Bu? Berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu misalnya kita gini, kita mengabaikan amanat, kita mengambil hak orang lain, kita menganiaya orang miskin, ya pokoknya mah yang kaitan dengan orang lain adalah Allah tidak akan membiarkannya Bu. Allah akan hitung detil setiap kesedihan orang lain yang kita susahkan, naudzubillah Bu. Gimana perhitungannya?
Kalau tidak kita bereskan di dunia, Allah akan sempurnakan di akhirat di yaumil hisab. Dan kita akan jadi orang yang bangkrut, masuk ke dalam golongan ladang amal yang keempat tadi, yang terbakar, Bu. Hangus tak bersisa. Kenapa? Kalau kita sempat, aduh ya Allah, kemarin saya sudah berbuat dolim sama orang itu. Saya gini, misalnya ini contoh ya Bu, Ibu abdi teh nitip ieunya kue kanggo si ibu eta opat siki. Pasti ingat kue teh enak. Misalnya ya opat siki, ambil we hiji, da nu dikasihna nggak tahuan ya Bu. Sabar-sabar panama kasihkeun we. Ku kata diambil hiji. Itu zalim tidak Bu? Zalim. Tapi nggak bilang gitu Bu Hani, bukan minta. Dia nggak bilang ambil weh, dasieun teu dikasih gitunya. Nah, udah di rumah udah dimakan ya Allah. Bisi dosanya datang weh hampuranya tadi ku abi dimakan hiji, bebas Bu. Allah tidak akan menuntut di yaumil kiamat tapi gengsi pirage kue hiji maknya gitunya. Eta bahasa maknya ta Bu. Maknya Allah kakitung etang gitunya. Itu Allah akan hitung Bu. Apalagi kalau yang berkaitan dengan hak yang lebih besar. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai istri. Misalnya gini, papa, mamah teh saep artos bawang balanja naik ayeuna teh Pak. Padahal ternyata yang harusnya beli buat susu anak kita dibelikan kerudung misalnya. Itu dolim gak Bu ke anak? Dolim plus gak bohong ke suami. Nah, kita sadar ya Allah, dari tengah dosa ngabohongan suami. Kita mau minta maaf atau diem? Minta maaf pasti dicarekan, ya. Enggak minta maaf sieun ku Allah tah. Mangga ibu emutan. Barangkali pernah seperti itu di rumah, segera Bu minta maaf ke suami supaya dibebaskan. Ya kalaupun marah-marah dikit enggak apa-apalah gitunya. Daripada kalau masuk ke dalam kategori yang ketiga Bu. Kezaliman yang tidak akan diberikan oleh Allah dan Allah akan sempurna membalasnya menjadi orang yang bangkrut. Gimana sih orang yang bangkrut itu? Bangkrut ini susah. Yaitu Allah akan perhitungkan kalau misalnya orang itu punya keburukan dosa yang banyak akan dikirim ke kita. Dan kalau masih belum memenuhi maka kebaikan kita akan dikasihkan kepada orang itu kalau memang tidak ridho dengan perbuatan kita gitu. Sehingga akhirnya apa? Kita akan menumpuknya malah dosa-dosa yang kita miliki. Jadilah ladang amal yang terbakar yang keempat. Ya, sudah ya, udah 5:30 bisi keburu azan. Ya, jadi mudah-mudahan 4 ladang amal yang terbakar ini jadi panggeing buat kita semua. Maksud saya juga, terutama kalau ada yang, terutama ini yang jadi masalah itu, Bu gimana, pernah saya sampaikan ini materi di tempat yang lain. Bu gimana soal niat? Saya kan suka posting sesuatu, niatnya sih ngajak, tapi ada teman gini, kamu meniria, ngasih tahu udah ngaji berapa juz, nah gitu. Saya teh dah maksudnya teh Bu mau ngajak nih, hayu ngaji, tapi ke orang-orang teh nilai saya teh ria, tak kumaha. Ya saya bilang itu mah kembali kepada kita, ya. Kalau niatnya dakwah Allah lebih, tapi kalau misalnya memang kitanya ada ria, istighfar weh gitu, ya. Itu saja mungkin ya ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa jadi panggoing buat kita semua. Dan insya Allah kita akan selalu berusaha untuk memperbaiki amal ibadah kita. Sehingga Allah ketika kita nanti meninggal saat sakaratul maut, kita sudah bersih ya dari segala dosa karena sering beristighfar dan bertaubat ya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan kasir atas materi yang sudah disampaikan. Masya Allah Bu, luar biasa ya. Waktunya jadi kurang ya, harusnya dilebihkan. Kita mulainya dari 3:30 barangkali ya. Karena mungkin waktu asarnya sekarang lebih cepat, bisa jadi nanti ke depannya mudah-mudahan kita bisa agendakan kembali untuk tafsir tematik. Insya Allah bersedia lagi ya Teh Linda. Insya Allah kami tunggu. Baik. Teh Linda, punten sakantenan ditutup dengan doa. Ya, alhamdulillah ya, ibu sekalian.
secara pribadi saya juga Bu kalau menyampaikan materi itu adalah panggung buat saya ya. Jadi bukan sekedar mematahkan gitu, tapi jadi pengingat untuk terus memperbaiki diri saya pribadi gitu ya. Dan mudah-mudahan gitu ya di hari Jumat ini tolabul ilmi pada sore hari ini kita berharap jadi ilmu yuntafa'u ya, menjadi cahaya buat hati kita, menerangi hati kita, terutama di bagian poin ketiga tadi Bu ya. Jangan sampai ada penyakit hasad Bu, jaga gitu ya. Udah biarkan orang lain bahagia, harusnya kita dukung bahagia. Misalnya Ibu, aduh terus ngagaluh mobil, alhamdulillah ngiring bingah, mudah-mudahan dianggo ka saya gitu Bu ya. Jawaban jangan paling ge gitu ya. Paling ge. Itu mah udah Bu dihapus kata-kata gitu teh Bu ya. Kadang suka jadi tren gitu, merek bukan tren, merek perempuan mas stok julid gitu ya. Naudzubillah ya, jangan. Ya Bu, kita akhiri dengan doa Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha Pengampun, yang Maha Pemberi rizki, yang Maha Penerima tobat, kami yang berkumpul di sore hari ini memohon kepadamu rahmatan yang luas, rizki yang halalan thayyibah, dan ilmu yang dapat menjadi penerang hati-hati kami. Ya Allah, kami yang berkumpul di sore hari ini, jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah anak kami anak-anak yang soleh, yang senantiasa menjadi qurrata a'yun bagi kami di dunia dan akhirat. Lapangkan dan luaskanlah rezeki-rezeki suami-suami kami. Jadikanlah kami yang senantiasa bersama di dunia dan akhirat bersama keturunan anak-anak kami. Jadikanlah kami Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikanlah kami keluarga ahlus sholah yang senantiasa menegakkan sholat sesuai dengan perintah-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersabar dengan segala ujian-Mu, bersyukur dengan segala nikmat-Mu, dan senantiasa memudahkan segala urusan orang lain dengan segala kemampuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan langkah-langkah kita untuk kembali bertolabul ilmi. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi wasilah Allah mudahkan segala urusan kita, segala apa yang sudah tadi kita terima menjadi amal ibadah yang menguatkan kita. Baik ibu-ibu, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami atas nama pengurus yang bertugas hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.